adalah salah satu kata-kata bijak dari Dr. Rendes Sutomo. Saya yakin bahwa nasib tanah air di masa depan terletak di tangan kita. Dr. Sutomo merupakan sosok penting di balik Hari Kebangkitan Nasional. Dia adalah penggagas berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia pada tahun 1908, yaitu Budi Utomo. Organisasi ini menjadi awal dan memicu gerakan lain untuk Indonesia merdeka. Lalu, seperti apa biografi Dr. Rendes Sutomo? Dan seperti apa perjuangan hingga pemikirannya? Oleh karena itu, kami akan membahas yang pertama, biografi Dr. Rendes Sutomo. Sutomo lahir di Ngepeh, Lejeret, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888 dengan nama kecil Subroto. Ia lahir dari keluarga priyayi zaman itu. Ayahnya bernama Raden Suwaji, seorang pegawai pangreh yang berpikiran maju dan modern. Memasuki usia 6 tahun, Sutomo dan keluarganya pindah ke Madiun. Di sana, dia sekolah di Sekolah Rendah Bumi Putra, Monospati Madiun. Berikutnya, Sutomo melanjutkan sekolah di European Leisure School atau biasa disebut ILS, Bangil, Jawa Timur. Di sekolah menengah inilah Sutomo mengganti namanya dari yang awalnya Subroto menjadi Sutomo. Lulus dari ILS, Sutomo berkesempatan untuk menempuh pendidikan di Sekolah Dokter Bumi Putra atau Stovia di Batavia. Pada awal masa pendidikannya, Sutomo dikenal sebagai sosok yang malas dan lebih suka membuang waktunya untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Sutomo berubah menjadi lebih baik saat ayahnya meninggal dunia pada 28 Juli 1907. Pada saat tanggal 20 Mei 1908, 4 bulan setelah ia bertemu dengan Dr. Rendes Wahidin Sudirohusodo, Sutomo memimpin pertemuan yang membahas tentang pendirian suatu organisasi yang dikenal sebagai Organisasi Budi Utomo. Namun, perkembangan Budi Utomo tak seperti yang diharapkan, karena dipegang oleh orang-orang tua seperti Tirto Kusumo, Wahidin Sudirohusodo, Dwi Josewoyo, Sosro Sugondo, dan yang lainnya. Maka gerakan Budi Utomo terkesan lamban. Lulus dari Stovia pada 1911, Dr. Rendes Sutomo langsung bertugas menjadi dokter. Tempat tugas yang berpindah-pindah membuatnya menyadari banyak hal, terutama kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, Sutomo tidak pernah memasang tarif. Bahkan, tak jarang pasiennya dibebaskan dari pembayaran. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesian Study Club atau ISC yang berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI pada tahun 1930. Melalui PBI, Sutomo banyak membantu rakyat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, Sutomo tidak sempat menyaksikan bangsa Indonesia merdeka dan terbebas dari penjajah. Sutomo meninggal pada 30 Mei 1938 dan dimakamkan di Bubutan, Surabaya. Selanjutnya yang kedua, awal mula munculnya organisasi Budi Utomo. Sejarah pergerakan nasional Indonesia oleh Yusuf Perdana dan Rinaldo Adi Pratama, Muhammad Hatta 1980 dalam buku yang berjudul Permulaan Pergerakan Nasional menjelaskan tentang munculnya pergerakan nasional Indonesia. Gerakan ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Pijakan tersebut tentu berdampak bagi rakyat Indonesia, tetapi hal tersebut tidak dirasakan semua rakyat Indonesia. Said dan Mansur 1953
dalam buku yang berjudul Mendidik dari Zaman ke Zaman, menjelaskan bahwa pendidikan yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda tidak membuat rakyat puas. Hal itu karena kebijakan-kebijakan yang dijalankan hanya golongan tertentu yang bisa menduduki sekolah. Hal itu memunculkan diskriminasi dan membuat pendidikan menjadi tidak rata bagi masyarakat Indonesia. Kondisi penduduk Jawa yang semakin buruk dengan perhatian hanya khusus pada kalangan priyayi. Dalam majalah Retno Dumilah yang terbit tahun 1895 dan Perwata Priyayi telah bercermin tentang adanya pertumbuhan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri di kalangan elit pribumi. Akhir tahun 1907, Dr. Rendes Wahidin berkunjung ke Stovia, Schooltut Opleiding van Inqueste Artsen, yaitu sekolah untuk mendidik dokter pribumi dengan cara barat kepada anak-anak muda priayi yang tidak mendapat tempat dalam pemerintahan. Di sana, Wahidin bertemu dengan Sutomo dan membicarakan nasib rakyat serta keinginannya untuk meningkatkan martabat rakyat melalui pendidikan. Ternyata perbincangan tersebut terngiang dan berpengaruh dalam diri Sutomo. Akhirnya, kampanye dari Dr. Wahidin semakin digalakkan di kalangan pelajar. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta, pelajar-pelajar di Gedung Stovia mendirikan organisasi dengan nama Budi Utomo. Dan Sutomo ditunjuk sebagai ketua. Organisasi Budi Utomo sendiri berdiri di Jakarta. Tujuan adanya organisasi ini adalah untuk memajukan pengajaran, teknik atau industri, peternakan, pertanian, dan perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu membahas makna perjuangan Dr. Rendes Sutomo. Dr. Rendes Sutomo, pemikiran dan perjuangannya oleh Museum Kebangkitan Nasional. Pengabdian Sutomo selama 30 tahun selalu dikenang orang. Sutomo dinilai merupakan seorang tokoh yang mengabdikan dirinya demi kesejahteraan nusa dan bangsanya. Ciri khas dia adalah baik hati, jujur, sederhana, dan benci pada korupsi. Sutomo telah mendorong atau memberi inspirasi bagi perumusan konsepsi yang disebut Pancasila. Dalam berbagai kesempatan, dia selalu menyebut Panca Eka, yaitu 5 prinsip yang kukuh sebagai dasar perjuangan bagi rakyat, terdiri atas kebenaran, keadilan, kesucian, kecintaan, dan korban. Peranaan Sutomo dalam perkembangan nasionalisme Indonesia bisa dinilai dari berbagai macam penafsiran. Menurut pihak kiri, Sutomo seorang oportunis dan fasis, sementara pihak kanan menganggap Sutomo seorang pengacau, bahkan mungkin seorang komunis. Namun, banyak anggota masyarakat lainnya yang memuji Sutomo, antara lain peranannya sebagai juru damai. Sutomo menolak disebut politikus. Dia lebih suka hidup dengan kejujuran, berbicara terus terang, dan tidak korupsi. Sutomo selalu siap dengan kenyataan dan tidak mau mempermainkan rakyat. Dia menerima perbedaan dan mengakui kebenarannya yang pahit. Menurut Sutomo, jalan menuju kemerdekaan panjang dan sukar. Banyak kelemahan terletak pada rakyat Indonesia dan pemimpin politiknya. Ia menelurkan konsep adanya pembangunan bangsa, kebangkitan moral, kegiatan diri sendiri, dan Indonesia mulia. Itulah tadi biografi Dr. Sutomo yang perlu kamu tahu.
Jadi, sekarang kita semua sudah tahu bagaimana perjuangan Dr. Rendes Sutomo dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di dalam video ini. Semoga video ini bisa menjadi materi untuk kalian yang ingin tahu dari mana asal beliau dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar sama-sama tahu tentang asal-usul Dr. Rendes Sutomo.